Asri Steny in the morning. The show with Star. Only on Delta FM. Asri dan Steny in the morning, only on Delta FM, Sobat Delta. Yes, seperti biasa. Depan kita ya. Jam 8 ya, schedule kita akan mengangkat kisah hidup seseorang dan mungkin problematika dia kita dengerin baik-baik dan mungkin Sobat Delta berkenan untuk ngasih jalan keluar atau opini atau sharing gitu ya. Atau mungkin kalau nggak mau kasih saran ya mungkin bisa transfer aja ya. Hah? Apa sih? Nggak usah ya? Enggak, ini ya jalan keluar. Di saat semua celah Anda rasa sudah tertutup, masih ada jalan keluar. Hanya di Delta FM. Baik, kita bacakan ini cerita hidup dari ADR di Pamulang. Asri Steny, belum lama ini saya kesiangan dan harus buru-buru supaya tidak telat presentasi ke klien. Tapi mobil depan saya jalannya pelan sekali dan saya pun agak sulit mendahului karena jalan sudah mulai ramai. Berkali-kali saya klakson, tetap aja nggak mau naikin kecepatan itu orang. Kelihatannya memang tangan kanan pengemudi memberikan isyarat agar saya mendahului aja. Tapi kan percuma ya, karena jalur kanan juga ramai sehingga sulit sekali untuk mendahului. Bagi saya, lambaian isyarat tangan si pengemudi adalah penghinaan semata. Setelah hampir 10 menit berada di belakangnya, saya tidak menyia-nyiakan saat ada celah mendahului. Sembari memberi klakson berkali-kali, saya langsung berusaha mendahulinya. Saat menyalipnya, seret! Tiba-tiba, bodi samping mobil saya tergores. Saya pun langsung turun aja dan gedor kaca pintu mobil tadi. Buka! Nah, ketika pengemudinya buka kaca, tanpa buang kesempatan, langsung saya beri bogem mentah. Tepat di mukanya. Buk! Dia sangat kaget, dia nggak menduga sama sekali. Mata kanannya lebam. Dia hanya diam dan minta maaf sambil istighfar, astagfirullahaladzim. Sambil senyum kesakitan, dia sempat bilang, "Pak, boleh saya ganti Pak biaya bengkelnya? Karena emosinya muncak, saya nggak peduliin lagi." Saya langsung naik masuk mobil, tancap gas dan meninggalkannya. Waduh. Hari Minggu kemarin, saya diajak istri nengok salah satu sepupunya yang lahiran, anak pertama di rumah sakit. Saat menjenguk, istri saya menanyakan, "Suami kamu mana?" Sepupunya bilang suaminya sedang periksa ke dokter karena ada luka bagian muka dan mata kanannya akibat terkena pukulan. Jadi? Nah. Naon? Bukan ya? Sepupu istri saya melanjutkan. Saat itu dia sedang diantar suaminya ke rumah sakit karena mau melahirkan. Ya Allah. Suaminya nyetir dengan kecepatan perlahan karena khawatir istrinya kenapa-napa. Tiba-tiba aja ada orang yang memukulnya. Menurutnya kejadiannya amat cepat dalam hitungan detik sehingga dia tidak tahu siapa pelakunya. Tapi menurutnya suaminya kenal dengan pelaku. Cuma dia tidak mau cerita. Asri Steny, terus terang saya shock, saya kaget. Karena orang yang saya pukul adalah suami dari sepupu istri saya. Memang terus terang saya tidak kenal dengan suami sepupu istri saya ini. Tapi dia kenal dengan saya. Itulah mengapa dia diam saja waktu saya pukul. Cuma yang marah besar adalah kakaknya. Dia akan balas dendam jika adiknya buka mulut siapa pelakunya. Saya buru-buru ngajak istri saya pulang. Khawatir sepupunya curiga itu adalah saya. Asri Steny, sekarang apa yang harus saya lakukan? Saya juga pusing karena klien saya batal pitching. Karena saya telat hadir waktu kejadian itu. ADR Pamulang. Waduh, cukup berat ya. Bertumpuk-tumpuk. Ada yang bilang itu ya, Gak ampun, sian deh. hidup ini katanya emang teori 2080, 20% apa yang terjadi sama diri kita, 80% bagaimana kita bereaksi atas kejadian itu gitu kan. Termasuk nih reaksi dia karena dia terlambat, deg-degan, dia ngejar mungkin mau presentasi pitching ya. Itu kan bebannya cukup berat ya. Akhirnya juga presentasinya batal, orang telat juga sampai sana. Iya, dia kemakan waktu juga. Nah, dia turun dari mobil, dia pukulin tuh si orang. Nggak taunya orangnya adalah saudaranya istrinya. Sepupu istrinya ya? Iya, sepupu istrinya. Kayaknya jalan keluar lain nggak ada ya selain minta maaf dan dia mengakui kesalahannya karena dia emosional ya. Banget. Di jalan itu Gila, Sobat Delta. jagoan banget ya. Turun langsung mukul gitu, gila jagoan banget. Padahal sejadah loh di mobilnya. Aduh, Mas Boy kali. Nggak, maksud gue di jalan emang godaannya gitu sih. Emosi seorang pria itu bisa memuncak ketika ada di jalan. Benar. Apalagi yang saling penyalip. Iya. Terus didahuluin, dipepet, dihalangin. Wah, itu panas. Itu tau nggak? Berangkat ke kantor pagi-pagi buta aja udah lihat orang berantem tuh udah biasa ya di depan. Maksudnya mobil kesenggol udahlah, it's just mobil gitu. Bisa
udahlah. Diperbaikin, ada asuransi gitu ya. Kenapa sih gitu? Apa-apa tuh kalau dipakai, aduh susah Emosi, ya. Re. Tapi susah juga, Sri. Kita nggak ada di posisi itu. Kalau kita di situ, mungkin lu juga pernah panas sama mobil lain. Gue pernah di Mangga 2 justru lagi parkir ditabrak belakangnya sama orang yang lagi gadgetan. Anak muda yang belum punya SIM. Oh iya, lo cerita waktu itu. Iya, terus gue marah. Ya enggak, ya udahlah, mobil udah penyok ya dibetulin. Masalahnya kalau marah, gak bisa ganti. efeknya. Ya udah. Masalahnya kalau marah, efeknya. Ya. Efeknya itu akan. Untuk hidup lo, untuk. Iya sih. Iya. Tapi orang perlu marah loh, Sri. Masa sih? Orang perlu Ya, marah, perlu. tergantung momennya. Betul. Momennya ada di mana, ada gimana. Mungkin di sini nggak tertahankan nih orang. Gila ya. Oh iya, satu hal lagi. Gue kalau nyetir egoisnya gini nih. Apa? Gue berharap orang mengerti apa yang gue lagi rasain lagi nyetir nih. Nggak Ego bisa. buru-buru. Ya padahal orang kan kagak tahu lu gitu Iya. kan. Gitulah ya. Coba Sobat Delta, gimana nih caranya? 021728087787844617. Jagoan banget dikit-dikit. Dia minta maaf aja, nemuin langsung dengan gentle dan ya dengan emosinya dia. Malu ya, malu ya. Atau dia baiknya diem-diem aja udahlah. Iya malu Dia kan terus- Mas Sen. Kalau buat Malu. cowok pride-nya mana? Datang minta maaf ya, udah emosi Iya kayak sih. gitu. Tapi kalau dalam hal ini kan dia sepupu istrinya loh. Gak usah tapi, kita Orang dengerin deket. aja Sobat Delta yang lain. Oke deh, siap. Ditunggu ya opininya. Astrid Steny in the morning. The show with Star. Only on Delta FM.